lagi sama aku ya. Oke, udah lama banget aku nggak upload konten ya. Oke, hari ini aku akan upload konten tentang content writer. Banyak banget ya teman-teman atau rekan-rekan yang sering tanya ke aku, apa sih content writer? Content writer tuh kerjanya cuma nulis-nulis aja ya? Gampang, nulis-nulis aja, yang penting jadilah artikel gitu kan. Tapi pada kenyataannya content writer tuh gak cuma tentang nulis-nulis aja. Nah, ini aku bakal bahas tentang jangan anggap remeh ini kriteria profesi content writer. Oke, next. Nah, apa sih itu content writer? Content writer itu adalah profesi yang punya tugas membuat konten menarik di media online berupa artikel, kiriman di media sosial, blog, atau tulisan apapun yang basisnya online. Ini cocok banget ya, content writer itu fungsinya itu untuk penjualan ya, produk atau marketing. Misalnya kamu punya produk, terus kamu buat artikelnya kayak self writing gitu ya, self selling itu bagus banget pakai content writer. Terus tugasnya apa sih content writer itu? Content writer itu punya tugasnya itu ya buat konten berupa tulisan yang diminati banyak pembaca. Atau biasanya kalau kita jadi content writer banyak perusahaan, biasanya kita itu menulis sesuai target. Nah, tapi ini yang paling keren dari content writer itu adalah dia menanggung beban untuk menaikkan traffic dari websitenya. Berat nggak tuh jadi content writer? Jadi mulai sekarang yang bilang content writer itu cuma nulis-nulis saja, kayaknya perlu diperbaikin ya. Karena kita juga harus naikin traffic dari website biar banyak yang baca. Terus, nih kamu harus tahu nih ya, ini kriteria profesi content writer. Ada 5 nih. Yang pertama, memiliki keahlian menulis, menguasai teknologi mutakhir, peka terhadap tren, mampu melakukan riset, dan terakhir mengetahui beberapa tools profesi content writer. Yuk kita bahas ya. Pertama, memiliki keahlian menulis. Itu dong, kalian harus ngerti cara menulis yang baik, yang enak dibaca, yang orang tuh sekali baca tulisan kamu tertarik, berminat untuk baca ke bawah-bawahnya, dan harus artikel kamu tuh berisi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus menguasai teknologi mutakhir. Kita sebagai seorang penulis nggak mungkin dong, karena ini udah di era digital, tiba-tiba kamu nulis pakai tangan. Bagi kita apa? Minimal bisa memahami tentang Microsoft Word. Banyak banget kan ya teknologi mutakhir itu dari Microsoft Word, Google Docs, terus ada WPS ya, banyak banget. Dan kalian bisa milih dimanapun. Kalau aku biasanya nulis itu pakai handphone, itu udah bisa dimanapun, kapanpun bisa. Terus yang ketiga, peka terhadap tren. Sebagai content writer kamu harus tahu ya, peka gitu, tren sekarang tuh apa. Nah, terus kamu buat ya content writingnya kayak gimana. Jangan membahas sesuatu yang lagi gak tren. Boleh kalau misalnya kamu kerja ini loh tentang ini, boleh topiknya, tapi harus terhadap tren. Nah, terus yang selanjutnya mampu melakukan riset. Jadi sebelum kita nulis, kita harus tahu dulu apa sih yang kita tulis, kita harus paham. Misalnya gini, kayak aku sekolah di bidang manajemen, tapi suruh nulis di bidang lainnya, misalnya bidang kesehatan, otomatis kan aku harus cari dulu, riset dulu tentang tulisan aku yang bakalan di-upload di website. Misalnya tentang kesehatan, kita cari situs-situs info-info yang bisa dipertanggungjawabkan ya, benar ada informasinya, bukan hoax. Jangan sampai kita menebar
menyebarkan informasi yang belum ada pertanggungjawabannya. Nanti ditanya referensinya dari mana, gak jelas. Intinya kan artikel itu untuk menambah informasi ya, bukan membuat sesat gitu. Lalu yang terakhir, mengetahui beberapa tools profesi content writer. Apa aja sih profesi toolsnya itu? Ada banyak. Kebetulan aku itu yang paling utama aku pakai adalah typo online, terus grammar itu untuk bahasa Inggris, ngecek grammarmu bagus apa enggak. Terus plagiarism, itu yang penting sebenarnya. Plagiarism itu ngecek apa artikel kamu itu plagiat dari artikel lainnya. Pasti kan ada tuh similarity berapa, pasti kan 100%, berarti itu benar-benar artikel terbaru. Kalau kamu mau cantumkan kutipan, bisa banget disebut, misalnya melalui artikel Sudarmaji tahun 2019. Nah, disebut tuh namanya bukan plagiat. Tapi kalau kamu mau, ya kamu bisa diparafrase. Typo online nih kayaknya sering banget ya kita kalau ngetik, walaupun sebagus apapun pasti typo. Nah, kalian bisa ngecek di typo online. Tapi untuk saat ini aku biasanya gunain Google Docs yang dari Microsoft. Dia bisa ngecek, keren banget, bisa langsung terus diedit gitu di situ bisa. Untuk masa terus ini nanti kita bahas di next video ya. Terus ini jenjang karir profesi content writer. Kata siapa sih content writer itu nggak punya jenjang karir? Punya, Shay nih ya, dari yang awal nih junior content writer, dia masih pemula jadi belum paham, masih under banget ya. Terus content writer itu udah memahami tools lah. Terus senior content writer ini yang udah bagus banget nih, senior content writer. Terus content strategist, dan terakhir content director. Nih bagi kalian yang mau jadi content writer, bisa tuh naik gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh artikel yang aku buat yang kebetulan untuk websitenya Dr. Henry Andreas. Nah, ini aku bedain ini dengan judul review dokter operasi plastik di Legend Klinik yang berada di Jakarta Selatan. Ini 500 kata ya, 500 kata lebih lah, tapi nggak sampai 1000 kata. Ini keren banget, salah satu punya aku. Tapi kalau buat kamu yang mau lihat contoh nulis artikel, kalian bisa ke link portofolio aku di Linktree portofolio Gersatmania. Di situ ada beberapa artikel yang aku tulis. Dan thank you. Oke. Sekian informasi dari saya. Kalau mau kasih masukan dan saran, bisa ke blog saya crkan8.blogspot.com atau ke Instagram @crkan8, atau bisa langsung komen di YouTube channel. Dadah, terima kasih, bye.